Orang kafir masuk neraka. Dalam pandangan Islam, masuknya seseorang ke dalam surga atau neraka bergantung pada keyakinannya terhadap Allah dan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Orang yang disebut sebagai kafir, non-muslim, dalam konteks ini adalah mereka yang menolak atau tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tidak mengikuti ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman tentang pentingnya iman kepadanya dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Lebih besar dari, sesungguhnya orang-orang yang kafir mengingkari Allah dan menghalangi orang lain dari jalan Allah, maka mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran Surat Al-Anfal 36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri. Dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Dalam Islam, iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir adalah pokok ajaran yang harus diyakini oleh setiap muslim. Orang yang tidak menerima ajaran ini dan memilih untuk tidak beriman dianggap berada di luar agama Islam. Dan menurut pandangan Islam, mereka akan dihadapkan pada hukuman di akhirat jika tidak bertobat. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, keputusan akhir mengenai siapa yang masuk surga atau neraka sepenuhnya berada di tangan Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah SWT memiliki hak mutlak untuk mengampuni siapapun yang Dia kehendaki. Dalam beberapa ayat, Allah mengingatkan tentang kedudukannya yang adil dan pengampunannya yang luas, termasuk kepada orang yang belum mendengar dakwah Islam atau yang memiliki alasan tertentu. Lebih besar dari, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan kafir, dan mereka adalah penghuni neraka. Quran Surah An-Nisa 48. Boleh jadi karena orang-orang Yahudi merasa sebagai umat pilihan Tuhan, sehingga mereka beranggapan kalaupun mereka membuat kedurhakaan pasti akan diampuni oleh Allah. Maka dalam ayat ini mereka diperingatkan dengan keras bahwa hal itu tidak akan terjadi. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa tidak akan pernah mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yakni dosa syirik. Dan Dia mengampuni apa? Yakni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar dan menganiaya diri sendiri. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni perbuatan syirik yang dilakukan oleh hambanya, kecuali apabila mereka bertobat sebelum mati. Syirik adalah dosa yang paling besar, karena orang musyrik beriktikad dan mempercayai bahwa Allah mempunyai sekutu dan tandingan yang sama derajatnya. Dalam Al-Quran disebutkan berulang-ulang dosa syirik ini. Adapun dosa selain syirik, jika dikehendaki, Allah akan mengampuninya. Hal itu disesuaikan dengan hikmah kebijaksanaannya dan menurut tata cara sunnahnya yang berlaku. Misalnya yang berdosa itu benar-benar telah tobat dari dosanya dan mengiringi tobat itu dengan amal-amal saleh. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni apa, dosa, yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni apa, dosa, yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar.
Islam juga menekankan bahwa amal perbuatan setiap individu, baik itu amal kebajikan atau kejahatan, akan dinilai oleh Allah. Orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapat ganjaran surga, sementara yang mengingkari ajaran Islam dan berbuat jahat akan mendapat hukuman. Namun, proses penilaian ini diserahkan sepenuhnya kepada Allah, yang tidak hanya melihat tindakan, tetapi juga hati dan niat seseorang. Secara ringkas, dalam Islam, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya berada dalam kesesatan. Namun hanya Allah yang menentukan nasib mereka di akhirat.